Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal berdirinya kerajaan Ternate Ganti Dore pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Lalu muncullah 4 kerajaan Islam yang disebut Maluku, Piraha atau Maluku 4 Raja. Itu Sultanan Ternate, pimpinan Sultan Zainal Abidin, pemimpin Sultan Serjati, Kesultanan Bacan, pemimpin Sultan Kecil Buko. Kerajaan Ternate Ganti Dore terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang berperan besar melindungi Maluku dari cengkraman sekutu. Dalam perkembangan kedua kerajaan ini saling memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Lalu wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian dikuasai Kesultanan Sultan Tidore, sedangkan bagian besar Maluku, Gorontalo, bagian Sulawesi, Flores, Manado dikuasai Kesultanan Ternate. Puncak kejayaan kerajaan Tidore di bawah pimpinan Sultan Babullah, sedangkan kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Nuku. Lokasi kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara dan memiliki ibukota di Sampalu. Kerajaan Tidore terletak di selatan Ternate, yaitu di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, dengan di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kabupaten Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spices Island. Raja yang pernah memerintah, raja yang memerintah kerajaan Ternate, Bob Mastur Malamo 1250 sampai 1277 Masehi. Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Khairun Jamil 1535 sampai 1570 Masehi. Abdullah Datuk Syah 1570 sampai 1583. Raja yang memerintah kerajaan Tidore, Kolano Syah Jati atau Muhammad Nakli 1081. Sultan Nasirliya atau Jamaluddin 1495 sampai 1512 Masehi. Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain 1526 sampai 1525. Sultan Nuku 1309 sampai 1805. Kerajaan Ternate, agama Islam masuk di Bandar Hitu, Ambon. Banyak pemuda-pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik. Salah satunya adalah Zainal Abidin yang menjadi Raja Ternate. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Giri pernah berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk mengunjungi murid-muridnya. Sejak kedatangan Portugis yang membawa misi Gopel, Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik di Maluku, terutama di Ternate dan Ambon. Maksudnya Belanda ke Maluku menjadikan Maluku menjadi wilayah yang terjajah. Pada awalnya mereka diterima dengan tujuan mengusir Portugis dari Maluku, tetapi hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turut campur dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Orang Maluku yang semula beragama Kristen Katolik harus diganti menjadi Kristen Protestan. Kerajaan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tertimbul dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara Mauri Kitabullah, atau adat bersendi Syara bersendi Kitabullah, dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara. Ada di antara upacara tersebut adalah upacara Lasgidam, adat negeri, upacara Lupukidera Setaku atau mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat.
upacara Mifugo, Dolagumi, Sokohele, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah yang banyak diperjualbelikan dalam perdagangan dunia, sehingga kehidupan ekonominya bergantung pada sektor perdagangan sekaligus pelayanan karena banyak negara asing yang berkunjung untuk melakukan aktivitas perdagangan. Tak jarang terjadi persaingan antara keduanya yang menimbulkan persekutuan dagang, yaitu lelangan persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh Ternate meliputi Bencan, Seramho, Ambon, Usiwa. Persekutuan 9 bersaudara yang dipimpin oleh Tidore meliputi Pulau Halmahera, Jalo sampai Papua. Kehidupan politik pada masa pemerintahan Sultan Bayahnullah 1500 sampai 1521, kerajaan Ternate makin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian Islami dan membuat rautan senjata. Pasukan Ternate dengan meniru orang Arab ini, Turki pada tahun 1522 di bawah pimpinan Francisco Serrao, Portugal datang ke Ternate, Maluku untuk mencari rempah-rempah. Awal kedatangannya disambut baik oleh masyarakat. Setelah berlangsung cukup lama, kelokan Portugal mulai terlihat dan mereka disegani oleh masyarakat, salah satunya karena turut ikut campur urusan kerajaan membunuh Sultan Bayahnullah serta mengadu domba permaisuri Nukila yang didukung kerajaan Tidore dan Pangeran Rusia yang didukung Portugal. Hal itu memicu Sultan Hairun untuk mengusir Portugal dari Maluku. Naasnya ia terbunuh karena tipu melihat gubernur Portugal Lopes de Maspulo. Perlawanan pun dilanjutkan Sultan Babullah dan kemenangan jauh kepadanya. Akhir kerajaan. Kemunduran kedua kerajaan ini disebabkan karena dulu didomba oleh sekutu, yaitu Spanyol dan Portugis, dengan tujuan untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Suatu saat Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa keduanya diadu domba oleh sekutu. Lalu mereka bersatu melawan Spanyol dan Portugis dan berhasil mengusir keduanya dan Maluku dengan bantuan Belanda. Akan tetapi kemenangannya kedua kerajaan ini tidak bertahan lama. Semenjak kedatangan VOC, kerajaan ini tidak bertahan lama, yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore berhasil ditaklukkan oleh bangsa Belanda dengan strateginya yang kuat melalui VOC. Peninggalan kerajaan Ternate: 1. Istana Sultan Ternate. 2. Benteng kerajaan Ternate yang dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, seorang panglima Portugis yang pernah mendarat di daerah Ternate. Masjid Ternate. 3. Masjid Ternate. 4. Peninggalan kerajaan Tidore. 1. Benteng Tidore merupakan sebuah sisa dari peninggalan kerajaan Portugis dan Belanda. 2. Kerajaan Tidore berupa keraton dibangun oleh Sultan Muhammad tahun 1812 pada masa pemerintahan Sultan Syahruan T. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.